teman-teman semuanya. Kenalin, nama aku Nikadek Anom Ayu Mahareni. Aku dari kelas 12 F5 dengan nomor urut 21. Nah, pada video kali ini aku ingin menjelaskan tentang kebijakan ekonomi pelita atau pembangunan 5 tahun dan trilogi pembangunan. Nah, teman-teman semuanya, coba bayangkan jika setiap hari harga barang terus naik. Uang yang kita pegang tiba-tiba tidak lagi cukup untuk membeli kebutuhan pokok dan kondisi negara sedang tidak stabil. Nah, situasi seperti itu benar-benar pernah dialami oleh Indonesia pada akhir tahun 1960-an. Saat itu, inflasi mencapai sekitar 650% setahun, yang artinya nilai uang merosot drastis dan harga kebutuhan pokok melonjak sangat tinggi. Masyarakat mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa. Dan pada waktu itu juga, produksi dalam negeri menurun dikarenakan banyak sektor ekonomi tidak berjalan maksimal. Kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga melemah. Pemerintah menyadari bahwa tanpa perencanaan yang jelas, ekonomi Indonesia tidak akan bisa pulih. Maka dibutuhkan program pembangunan yang sistematis dan berjangka waktu. Nah, dari peristiwa itulah trilogi pembangunan dibuat oleh pemerintahan Orde Baru yang menunjukkan fokus mereka dalam memperlakukan kebijakan ekonomi. Apa sih itu trilogi pembangunan? Trilogi pembangunan adalah wacana pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia sebagai landasan penentuan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial dalam melaksanakan pembangunan negara. Isi trilogi pembangunan terdiri dari 3 prinsip utama. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di mana pemerintah ingin memastikan bahwa ekonomi terus berkembang dari tahun ke tahun. Yang kedua ada pemerataan pembangunan, agar hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja, tetapi oleh seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada stabilitas nasional. Tanpa keamanan dan ketertiban, pembangunan tidak mungkin berjalan lancar. Nah, ketiga prinsip ini saling berkaitan dan menjadi pedoman utama dalam kebijakan ekonomi. Setelah memahami konsep trilogi pembangunan yang menjadi dasar kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru, muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan penting, seperti bagaimana cara pemerintah mewujudkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan tersebut dalam praktik nyata. Nah, untuk menjawab hal itu, pemerintah telah menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan sistematis, yaitu Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang dikenal dengan PELITA. Melalui PELITA inilah, prinsip-prinsip dalam trilogi pembangunan mulai diterapkan secara bertahap dalam berbagai sektor, seperti pertanian, industri, dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kita akan ke pembahasan pengertian PELITA. Nah, pada bulan April 1969, pemerintah Indonesia menyusun Rencana Pembangunan 5 Tahun atau yang dikenal dengan REPELITA atau PELITA. Program ini dibuat sebagai langkah konkret untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia yang sebelumnya mengalami krisis berat. REPELITA dirancang untuk jangka waktu 5 tahun dan akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali untuk menilai keberhasilan serta menentukan arah pembangunan berikutnya. Secara keseluruhan, REPELITA dilaksanakan sebanyak 6 kali mulai dari REPELITA 1 hingga REPELITA 6. Nah, tujuan utama PELITA adalah meningkatkan sarana ekonomi seperti infrastruktur dan fasilitas produksi. Selain itu, pemerintah ingin memperluas kegiatan ekonomi agar pertumbuhan nasional meningkat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang dan pangan juga menjadi prioritas utama. Semua ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara bertahap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang 6 tahap PELITA yang dimulai dari PELITA 1. PELITA 1 berlangsung pada 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974 pada awal pemerintahan Orde Baru.
Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia masih belum stabil akibat krisis ekonomi dan politik sebelumnya. Nah, adapun tujuan utama Pelita 1 adalah meningkatkan taraf hidup rakyat serta meletakkan dasar-dasar pembangunan nasional. Fokus utamanya adalah pada sektor pertanian karena mayoritas masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani. Adapun sasaran Pelita 1 meliputi pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, serta perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Adapun kebijakan penting dalam Pelita 1 antara lain, yang pertama ada pemberian bibit unggul kepada petani, yang kedua ada penggunaan pupuk dan teknologi pertanian modern, yang ketiga ada pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, irigasi, dan pasar. Yang keempat ada program transmigrasi untuk membuka lahan baru di luar Pulau Jawa. Nah, Pelita 1 ini menjadi fondasi awal pembangunan ekonomi Indonesia loh. Pelita 2. Pelita 2 berlangsung pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Pada Pelita 2, pemerintah mulai memperkuat landasan ekonomi nasional. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memperluas lapangan pekerjaan. Sektor pertanian tetap menjadi prioritas, tetapi mulai diarahkan juga pada pengembangan industri yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Adapun kebijakan dalam Pelita 2 antara lain, yang pertama, pemerataan kesempatan kerja, yang kedua, pengembangan koperasi, yang ketiga, dukungan terhadap golongan ekonomi lemah, yang keempat ada program transmigrasi lanjutan, yang kelima, investasi pemerintah melalui anggaran pembangunan, yang terakhir ada penerapan anggaran berimbang. Nah, pada masa ini, pendapatan negara meningkat karena naiknya harga minyak dunia. Pelita 3. Nah, Pelita 3 ini menekankan pada pemerataan pembangunan melalui konsep 8 jalur pemerataan. Nah, isi dari pemerataan tersebut meliputi yang pertama pemerataan kebutuhan pokok, yang kedua pemerataan pendidikan dan kesehatan, yang ketiga pemerataan pendapatan, yang keempat pemerataan kesempatan kerja, yang kelima pemerataan kesempatan berusaha, yang keenam pemerataan pembangunan antar daerah, yang ketujuh pemerataan partisipasi generasi muda dan wanita, yang kedelapan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Nah, pada masa ini, pemerintah juga mulai mengembangkan industri padat karya untuk meningkatkan ekspor. Namun, menjelang akhir Pelita 3, harga minyak dunia menurun sehingga mempengaruhi perekonomian Indonesia. Pelita 4. Pelita 4 menjadi periode penting karena Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan khususnya beras dan mendapatkan penghargaan dari FAO. Fokus Pelita 4 adalah mempertahankan swasembada pangan dan meningkatkan ekspor non-migas. Adapun kebijakan penting, yang pertama pemberantasan pungutan liar, yang kedua penyederhanaan prosedur ekspor, yang ketiga paket kebijakan 6 Mei atau PAKEM untuk mendorong sektor swasta, yang keempat devaluasi 1946 untuk menyesuaikan nilai rupiah, yang terakhir deregulasi perdagangan dan penanaman modal. Nah, kebijakan ini dilakukan karena harga minyak dunia turun sehingga Indonesia harus mengurangi ketergantungan pada migas. Pelita 5. Pelita 5 merupakan pelita terakhir dalam pembangunan jangka panjang tahap 1. Fokusnya adalah meningkatkan sektor pertanian dan industri, terutama industri yang menghasilkan barang ekspor dan industri pengolahan hasil pertanian. Tujuan besarnya adalah memperkuat struktur ekonomi agar lebih seimbang antara sektor industri dan pertanian, baik dari segi nilai tambah maupun penyerapan tenaga kerja. Pelita 5 menjadi masa persiapan menuju pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pelita 6. Pelita 6 difokuskan pada penguatan industri nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran utamanya meliputi pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia, kerjasama antara industri besar dan kecil, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Namun, pelaksanaan terganggu oleh krisis ekonomi Asia tahun 1997. Nilai rupiah melemah, inflasi meningkat, dan terjadi gejolak sosial yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang sejarah pembangunan ekonomi Indonesia. Saya ucapkan terima kasih.